Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta didik Men 1 Hulu Sungai Tengah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama Al-Quran Hadis kelas 11, yaitu tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Mari saksikan bersama penjelasan ringkasnya. Selamat menyaksikan. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan kemudahan serta berkahnya kepada kita semua. Rabbis rohli syodri, wa yasirli amri, wahlul, uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran hari ini adalah para peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Selanjutnya adalah peta konsep. Peta konsep menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji ada 4. Yang pertama adalah menganalisis tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua adalah menganalisis tentang Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang ketiga menganalisis hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dan yang terakhir, yaitu menunjukkan perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang pertama, apakah kamu mengetahui mengapa pergaulan bebas dan perbuatan keji dilarang dalam Islam? Dan yang kedua, apakah kamu mengetahui apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan keji bagi individu, keluarga, dan masyarakat? Pada hari ini kita akan membahas Quran Surah Al-Isra ayat 32. Sebelum Bapak memberikan penjelasan, marilah kita membaca bersama ayat ini dan kita simak bagaimana membacanya dengan baik dan benar menurut hukum ilmu tajwid dan maharijul huruf. Silahkan disimak. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Teman-teman peserta didik Men 1 Hulu Sungai Tengah, silahkan dibaca dan pahami kosakata berikut ini. Wala takrabu, artinya dan janganlah dekati. Az-zina, artinya zina. Fahisyah, artinya perbuatan keji. Wasa, artinya buruk. Terjemah ayat Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina, itu sungguh suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk. Penjelasan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Imam Al-Qurtubi, mengutip pendapat para ulama, menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, La takrabus zina, janganlah kamu mendekati zina, lebih mendalam maknanya daripada perkataan lata zinu, janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya, bila digunakan kalimat lata zinu, janganlah kalian berbuat zina, maka yang diharamkan oleh Allah hanya perbuatan zina saja. Sedangkan segala sesuatu yang akan mengarah kepada perbuatan zina tidak dihukumi haram. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat la takrabus zina, janganlah kamu mendekati zina, maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke tindakan perzinaan adalah haram. Terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan. Sementara itu, Imam Asy-Syaukani mengatakan pelarangan zina di dalam Al-Quran didahului dengan pengantar kata, janganlah kalian mendekati.
Pengantar ini menunjukkan bahwa segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinahan tidaklah diperkenankan, diharamkan, oleh Allah. Ini makna eksplisit dari ungkapan la taqrabuz zina itu. Adapun hal-hal yang masuk ke dalam kategori mengantarkan pelakunya kepada tindakan zina sangatlah banyak bentuknya, di antaranya adalah seperti halwa, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar dan pikiran atau hati yang kotor. Hamba Allah yang beriman padanya dan Rasulnya hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada tindakan zina, baik secara langsung atau tidak. Dan jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, terlebih menghampiri intinya, zina, jelas sangatlah diharamkan. Terkait dengan ayat, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Qur'an mengatakan bahwa karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam dan zina termasuk ke dalam dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan keburukannya. Para ulama bersepakat bahwa zina haram hukumnya dan termasuk dosa yang besar. Dan barang siapa yang mengingkari ijum, yang pasti, maka ia telah keluar dari ketentuan syariat. Selain itu kita juga bisa memetik ibrah, atau sebuah pelajaran, yakni, dapat menyebabkan PMS, yaitu penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS. Yaitu terjadi pembusukan pada alat kelamin. Kedua, sifilis atau raja singa, keluar nanah dari kemaluan, nyeri ketika buang air. Yang ketiga, gonorrhea yaitu luka pada alat kelamin dan nyeri ketika buang air. Keempat, ada klamida yang dapat menyebabkan kemandulan. Dan kelima, ada herpes genital yang menyebabkan nyeri pada alat kelamin, luka merah dan keluar cairan dari alat kelamin. Dapat menyebabkan sanksi sosial, pengucilan dan stigma sosial. Individu yang terlibat pergaulan bebas seringkali dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Mereka dicap negatif dan dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Stigma ini dapat memengaruhi kehidupan sosial mereka, seperti sulit mendapatkan teman, pasangan, atau bahkan pekerjaan. Kerusakan reputasi. Pergaulan bebas dapat merusak reputasi individu dan keluarganya. Nama baik mereka tercemar, dan mereka kehilangan kepercayaan dari orang lain. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka, bahkan setelah mereka berusaha untuk berubah. Konflik keluarga. Pergaulan bebas seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga. Orang tua merasa kecewa dan marah, sementara anak merasa tertekan dan tidak dipahami. Konflik ini dapat merusak hubungan keluarga dan menciptakan suasana yang tidak harmonis. Penurunan rasa hormat diri. Terlibat dalam pergaulan bebas dapat menyebabkan penurunan rasa hormat diri. Individu merasa bersalah, malu, dan tidak berharga. Hal ini dapat memicu masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Kesimpulannya, kebebasan seksual hukumnya dilarang dan haram menurut agama Islam, maka dari itu kita bahkan dilarang untuk mendekatinya. Selain itu terdapat pelajaran yang dapat kita petik, seperti terhindar dari penyakit menular seksual dan sanksi sosial. Semoga kita semua dapat menjaga diri dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua agar terhindar dari kebebasan seksual. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga ilmu yang sedikit ini dapat membawa keberkahan kepada kita semua.
Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.